Arman merasa tubuhnya sudah begitu lelah setelah seharian penuh bekerja di kantor yang tidak pernah sepi. Gedung tua tempat ia bekerja berlokasi di ujung jalan, jauh dari keramaian kota dan seringkali terasa begitu sepi di malam hari. Pekerjaan lembur adalah hal biasa bagi Arman. Setiap kali tenggat waktu semakin mendekat, ia merasa tidak ada pilihan lain selain menyelesaikan tugasnya. Namun malam ini ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Suasana malam di kantor ini terasa lebih sunyi dari biasanya. Terkadang, keheningan seperti ini bisa terasa mengerikan, seperti ada yang mengawasi. Saat jam menunjukkan pukul 11 malam, Arman memutuskan untuk menyelesaikan laporan terakhirnya sebelum pulang. Layar komputernya yang redup menciptakan bayangan panjang di dinding ruangan. Hanya ada suara klik-klik touch keyboard yang menemani kesunyian malam itu. Sesekali ia menatap keluar jendela. Gelap, hanya lampu-lampu jalan yang tampak samar-samar di kejauhan. Gedung kantor ini sudah tua dan Arman sering merasakan sesuatu yang aneh di dalamnya. Suara-suara aneh yang datang dari lorong, pintu-pintu yang terkunci sendiri, dan hal-hal lain yang tak bisa ia jelaskan selalu membuatnya merasa waspada. Namun malam ini, perasaan itu lebih intens. Setelah beberapa jam, Arman akhirnya selesai dengan pekerjaannya dan mulai mengumpulkan barang-barangnya. Ia melihat jam di tangannya dan merasa lega. Akhirnya bisa pulang, pikirnya. Dengan langkah kaki yang berat, ia menuju lift yang terletak di ujung lorong lantai 12. Gedung ini memiliki 12 lantai dan setiap kali Arman menggunakan lift, ia merasa sedikit tidak nyaman. Lift itu sudah tua, bunyinya berderit setiap kali bergerak. Begitu Arman masuk ke dalam lift, ia menekan tombol lantai dasar. Ketika pintu lift tertutup, suasana terasa semakin sepi. Hanya ada suara deru mesin yang terdengar di telinganya dan aroma lembab yang tercium di udara. Arman merasa sedikit tidak enak, tapi ia berusaha untuk menenangkan diri. Namun tiba-tiba, lift berhenti dengan sendirinya. Arman terkejut, matanya terpaku pada layar kecil yang menampilkan angka lantai. Angka yang seharusnya menunjukkan lantai dasar kini menunjukkan angka 13. Arman menatap layar itu dengan bingung, lalu menekan tombol lantai dasar lagi. Lantai 13, gumamnya mengerutkan kening. Gedung ini tidak memiliki lantai 13. Selama beberapa detik, Arman merasa kebingungannya semakin menjadi. Gedung ini memang tua, tapi ia sangat yakin bahwa lantai 13 tidak ada. Sebagai informasi, lantai 13 seringkali dihindari di banyak bangunan karena dianggap membawa sial. Arman pun tidak pernah melihat lantai 13 di gedung ini. Bahkan tidak ada tanda atau petunjuk apapun yang menunjukkan bahwa lantai tersebut ada. Ketika pintu lift terbuka perlahan, Arman merasa sebuah hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Di balik pintu lift yang terbuka, terlihat lorong yang sangat gelap. Lampu-lampu yang redup hanya menerangi sebagian kecil dari lorong itu, menciptakan bayangan panjang yang tak jelas bentuknya. Arman merasa kakinya seperti terkunci di lantai. Terdengar suara bisikan yang sangat pelan, seolah ada seseorang yang berusaha memanggilnya dari kejauhan. Suara itu sangat jelas, dan meskipun Arman tidak bisa mendengarnya dengan pasti, ia merasakan ketakutan yang mulai merayapi seluruh tubuhnya. Arman. Suara itu terdengar begitu dekat, seperti ada yang berdiri tepat di belakangnya. Arman menatap lorong itu dengan cemas. Ia merasa tubuhnya semakin berat, dan meskipun ia ingin menutup pintu lift dan melanjutkan perjalanan, ia merasa tubuhnya tidak bisa bergerak. Matanya terus terfokus pada lorong yang gelap dan panjang itu. Setiap detik terasa begitu lama, seolah ada sesuatu yang menunggu di dalam kegelapan itu. Arman merasa seolah ia terjebak dalam dunia yang tak dapat ia pahami. Suara bisikan itu semakin keras, semakin dekat. Arman, jangan pergi, tetap di sini.
Keringat dingin mulai membasahi pelipis Arman. Tubuhnya gemetar dan perasaan takut yang mencekam membuat dadanya sesak. Arman mulai menekan tombol di panel lift, mencoba untuk menutup pintu. Namun seiring dengan gerakan tombol yang ditekan, suara bisikan itu semakin jelas. Dan saat itulah ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Sebuah tangan pucat muncul dari balik pintu lift dan menahan pintu itu agar tetap terbuka. Tangan itu sangat pucat, tampak sangat kering dan kurus dengan kuku-kuku yang panjang dan kotor. Arman merasa darahnya serasa membeku. Tangan itu tetap menahan pintu lift dari luar, seolah ada sesuatu yang berusaha masuk ke dalam lift. Arman merasa panik dan mencoba menekan tombol apapun yang bisa ia tekan. Tangannya gemetar hebat. Setiap tombol yang ia tekan seolah tidak berfungsi dan suara bisikan itu semakin keras. Arman, Arman, kami sudah menunggu. Kamu harus tinggal di sini. Akhirnya, dengan ketegangan yang semakin memuncak, lift bergerak dan pintu akhirnya menutup perlahan. Arman merasa seperti terlepas dari sesuatu yang menahan dirinya, namun ketakutan itu tidak hilang begitu saja. Tubuhnya masih gemetar dan ia merasa seluruh ototnya menegang. Wajahnya pucat dan nafasnya terasa berat. Suara bisikan itu terus terngiang di telinganya, seolah mengikuti setiap langkahnya, mengingatkan ia pada sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap dari yang bisa ia pahami. Lift akhirnya mulai turun ke lantai dasar. Arman menatap layar kecil di panel lift yang menunjukkan angka-angka lantai dengan penuh ketegangan. Saat lift semakin dekat dengan lantai dasar, angka yang tertera di layar menunjukkan angka 1, lantai dasar. Namun tiba-tiba, layar lift berubah secara perlahan dan muncul sebuah pesan yang membuat Arman terkejut dan hampir tidak bisa bernafas. Terima kasih, sudah berkunjung lagi, Arman. Pesan itu muncul begitu tiba-tiba, seolah-olah tulisan itu muncul dari dalam layar. Pesan itu seperti sebuah cemoohan, menggetarkan jiwa Arman dengan kesan mengerikan yang tak bisa ia ungkapkan. Perasaan takut semakin merayapi tubuhnya. Siapa yang tahu namanya? Kenapa nama itu bisa muncul di layar lift dalam sebuah pesan yang begitu janggal? Apa yang baru saja terjadi di lantai 13? Arman merasa seperti terjebak dalam mimpi buruk yang tidak bisa ia bangunkan. Lift akhirnya berhenti dengan suara berderit yang keras dan pintu terbuka perlahan. Arman melihat keluar lift dan ia tidak percaya apa yang ia lihat. Koridor lantai dasar terlihat sangat berbeda. Lampu-lampu di lorong itu redup dan berkedip-kedip, memberi kesan bahwa ada sesuatu yang salah. Ia bisa merasakan hawa dingin yang menjalar di sepanjang tubuhnya. Semua terasa sangat berbeda, seolah ia baru saja melangkah ke dunia yang tak dikenal. Dengan nafas yang masih terasa sesak, Arman melangkah keluar dari gedung itu tanpa menoleh lagi. Ia tidak peduli dengan apapun yang ada di sana, hanya ingin pergi jauh dari tempat itu. Namun setiap kali ia menoleh, ia merasa seperti ada yang mengikuti langkahnya. Suara bisikan itu masih terdengar jelas di telinganya, bahkan setelah ia keluar dari gedung. Arman, terima kasih sudah kembali.